Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Wahyu. Ya, kali ini kita akan diskusi santai ya. Sudah hadir di sebelah kiri saya ada Bapak Aswar. Wow, guru besar bahasa Indonesia. Ya, tentang video apa kali ini ya? Kita akan berbincang tentang cerita rakyat atau hikayat. Yuk, simak. Baik. Pak Azwar, Ya, apa ya cerita rakyat itu? ya. Cerita rakyat itu sendiri atau hikayat sebenarnya dia ada kesamaan atau hampir sama dengan cerita-cerita pada umumnya, sama cerpen atau sama novel. Cuma karena dia lahirnya klasik atau lama pada masa lalu, dia memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan cerpen ataupun novel-novel yang modern sekarang ini. Oke, catat ya. Berarti hikayat satu, unik nih, berbeda dengan cerpen. Yuk, lanjut. Perbedaannya itu dari segi apa, Bapak? Kalau cerpen itu? Ini ada beberapa perbedaan yang karakteristik dari si hikayat itu sendiri yang membedakan dengan cerpen ataupun novel. Ya, yang pertama kecenderungannya di sana lebih sering menceritakan tentang kehidupan di lingkungan istana atau biasanya diistilahkan dengan istana sentris. Jadi entah menceritakan rajanya, pangerannya yang sedang berburu, atau kehidupan rakyatnya di lingkungan masyarakat di sekitar kerajaan. Oh, baik-baik. Berarti ini hikayat ini produknya produk masa lalu ya, Bapak? Ya. Karena kita melihat ada kerajaannya loh di sini. Betul. Kalau produk masa lalu, bolehkah saya mengatakan bahwa bahasa yang digunakan dalam hikayat ini sedikit berbeda dengan zaman sekarang ini? Benar? Pasti karena dari sisi bahasa itu yang sangat membedakan hikayat dengan cerpen ataupun dengan novel. Termasuk tadi setelah istana sentris, karakteristik lainnya adalah statis. Apalagi itu statis. Ya, jadi kita tidak akan pernah menjumpai yang hikayat baru. Jadi hikayat ya ceritanya ya itu aja, yang dari dulu sampai sekarang kita taunya ya judulnya ya itu aja hikayatnya. Jadi Ngomongin hikayat nih Pak, contohnya apa sih Pak? Hikayat yang di Indonesia ini. ada hikayat Bayan Budiman, Oke, Bayan Budiman. Terus? hikayat apalagi ya? Mungkin seperti yang di Surabaya itu loh Pak. Saya pernah membaca hikayat Hang Tuah. Iya, Hang Itu Tuah, juga termasuk produk hikayat Bapak. Iya. Ini nih Pak, kalau misalnya kita melihat kisah 1001 Malam, Abu Nawas, itu boleh nggak Pak? Boleh, ya, dia juga termasuk hikayat. Salah satu yang cerita Abu Nawas yang kita bisa tarik masukkan ke dalam golongan hikayat. Salah satu cirinya lagi dia menggunakan kata-kata yang arkais. Ya. Asik, iya. Ini nih Pak, saya tuh pernah baca sebuah artikel begitu ya, mengenai tentang histori dari hikayat ini Bapak. Nah, histori itu berawal dari zaman dahulu ketika Indonesia ini masih menjadi serikat dagangnya, maksudnya pusat perdagangan di penjuru dunia, Iya. itu bangsa Arab ini tuh berlabuh ke Indonesia. Nah, dari situlah asal muasal hikayat ini ada, katanya begitu Bapak. Jadi berawal dari bangsa Arab yang berlabuh ke Indonesia, kemudian memberikan sedikit budayanya dari Arab itu, sehingga kemudian dilesapkan oleh bahasa Indonesia dan jadilah hikayat itu. Ini yang menyebabkan hikayat itu menjadi anonim. Benar nggak itu Bapak? Betul, iya. Karena kalau kita perhatikan kalau pada zaman dahulu kegiatan literasi atau kegiatan menulis atau menyajikan sesuatu dalam bentuk buku, direkam dalam bentuk buku itu sangat minim. Jadi salah satu karakteristik dari si hikayat ini sendiri adalah dia anonim. Jadi menceritakannya dari mulut ke mulut. Jadi seperti itu. Baik.
Terus ini nih berawal berlanjut lagi nih dari Hikayat tadi kan Mbak Aswar menjelaskan bahwa Hikayat itu memang produknya adalah istana sentris. Ya, Di mana istana sentris itu berhubungan dengan kerajaan-kerajaan. Nah, seperti yang saya ketahui nih Pak, kerajaan-kerajaan Indonesia itu tokoh-tokohnya tuh sakti-sakti loh Bapak. betul. Kira-kira masuk gak itu dalam Hikayat juga? Salah satu memunculkan kesaktian dari tokohnya itu juga jadi salah satu karakteristiknya hikayat, ya. Dan hubungannya lagi dengan kesaktian ini, biasanya di hikayat itu muncul ceritanya itu agak mustahil gitu, agak yang nggak masuk akal, ya. Jadi dia ada kaitannya karena dia juga fiktif, ada yang fiktif juga, jadi dia tujuannya untuk menghibur, sekedar hiburan, jadi tidak selalu berawal dari kisah nyata, tapi dia juga karena dibuat diadakan, dibentuk, akhirnya ya secara menarik gimana dia bisa dibuat seperti itu. Asik, asik sekali nih perbincangannya. Baik, sehingga kalau misalkan boleh saya tarik kutip ini Bapak, bahwa apa sih bedanya hikayat dengan cerita seperti cerpen, novel, dan lain sebagainya begitu? Sepertinya hikayat ini nenek moyang dari prosa, betulkah? Bolehkah saya mengatakan begitu? Bisa seperti itu, karena ya yang paling menonjol, yang sangat membedakan adalah karena lahirnya itu pada masa dahulu. Kalau mungkin dia diciptakan sekarang, dia namanya juga bukan hikayat tapi cerpen gitu aja. Betul. Karena bahasanya itu nanti yang mengkhususkan dia juga seperti itu, yang karakteristiknya dia. Baik, berarti ini ya tantangan bagi siswa-siswi kita. Betul. Jika kita berhadapkan dengan teks hikayat, berarti satu kata kuncinya adalah harus menceritakan ulang atau harus tahu isi dari hikayat itu. Betul. Ngomongin masalah hikayat dengan kehidupan sekarang, Bapak. Nah, itu kan zaman sekarang kita mengenal banyak sekali berbagai nilai-nilai yang terkandung dalam Iya. prosa. Tak terkecuali mungkin hikayat itu sendiri. Mungkin adakah prosa atau mungkin nilai tersendiri dari hikayat itu, Bapak? Iya, kalau untuk nilai pasti ada, karena gini, kalau misalkan kalau kita merujuk ke orang-orang zaman dahulu, kalau membuat sebuah cerita atau membuat sebuah fenomena itu pasti menyisipkan pesan di dalamnya. Asik. Ya, Iya. kalau ingat, jangan kalau nyapu yang bersih biar nggak brewok, gitu kan. Itu kan baper. disisipkan di situ. Segala sesuatunya pasti ada menyisipkan pesan. Ya, itu kehebatannya orang-orang zaman dahulu, ya. Salah satunya mungkin yang paling menonjol karena ini ada pengaruhnya dari Arab, ya kan? Mungkin kesan religinya, nilai-nilai pesan religi itu muncul di hikayat. Oke, baik. Satu ya Pak ya, berarti hikayat itu nilai yang bisa kita analisis itu ada yang pertama mungkin religi. Mungkin ada yang lain Bapak? Yang lain untuk biasanya di nilai-nilai itu juga sekaligus menyisipkan pesan gitu kan, biasanya moral, ya kan, terkait sopan santun, ya kan, budi pekerti, etika, seperti itu pasti Baik, dapat dua ya Pak ya, berarti adalah nilai moral. Setelah yang pertama religi, kemudian yang kedua moral. Lanjut mungkin Bapak, masih ada lagi? Dan nilai sosial. Asik, apa ini sosial Bapak? Bagaimana hubungan antara individu, antara masyarakat itu diatur juga di situ. Gimana dengan raja kita harus seperti apa, dengan teman yang lain, dengan kelompok orang yang lain, di situ biasanya disisipkan. Oh, jadi nilai sosial ini yang berkaitan dengan satu individu dengan kelompok. Betul, interaksinya. Dengan masyarakat Betul. sekitar. Oh, Ya. baik. Mungkin ada lagi Bapak? Ya, mungkin terakhir budaya. Ya, kita karena budaya. di situ pasti diceritakan kehidupannya, settingnya seperti apa, di situ secara tidak langsung kita disisipkan kehidupannya orang pada zaman dahulu seperti ini, nilai-nilai yang kita bisa ambil seperti ini. Oh, kalau orang dahulu gotong royongnya, kebersamaannya seperti itu pasti disisipkan. Baik. Nah, berarti kita sudah dapat 4 nilai ya Pak. Yang pertama tadi ada nilai religi atau nilai agama, yang kedua nilai moral, kemudian yang ketiga nilai sosial, dan yang terakhir nilai budaya. Baik. Nah, ini ceritanya kan setelah diskusi ini nanti siswa-siswi itu atau anak-anak memang diminta untuk menceritakan ulang hikayat Bapak. Karena kan hikayat tadi itu menggunakan bahasa yang
zaman dahulu mungkin bahasa Melayu klasik, betul? Melayu klasik, betul, betul. Berdasarkan bahasa Melayu klasik itu, maka anak-anak harus menceritakan ulang menggunakan bahasa Indonesia yang sekarang ini. Nah, mungkin dari Pak Aswar sendiri nih, ada kiat-kiat khusus atau mungkin jurus jitunya. Bagaimana sih menceritakan ulang hikayat itu? Oke, baik. Yang kalau kita ingin menceritakan ulang, pertama yang harus kita lakukan jelas kita harus paham garis besar dari benang merah dari ceritanya dulu. Mungkin nanti akan menemukan kesulitan karena di bahasanya yang klasik, Melayu klasik itu nanti pasti akan ada beberapa kata yang sulit untuk dimaknai atau terasa asing buat para siswa. Ya, jadi kita harus menemukan, kalau misalkan memang dicari di kamus nggak ada, tanya siapa nggak ada, ya kita bisanya menerka atau menebak ini sih kata ini maksudnya apa sih. Jadi sehingga kita menemukan kesatuan yang utuh, sehingga kita mendapatkan benang merah ceritanya seperti apa. Karena kita di sini permintaannya adalah menceritakan kembali, jadi nggak harus sama persis, yang penting kata-katanya nggak harus sama seperti yang naskah aslinya, yang penting adalah benang merahnya, garis merahnya, terus pesan di dalamnya itu tersampaikan. Baik, iya betul sekali Bapak. Ini kan memang kalau misalkan kita bertemu dengan hikayat, nih saya sedikit ya Pak, sedikit pernah membaca hikayat waktu itu. Dah, hikayat itu bagi saya ketika saya baca satu kalimat, satu kata, gitu saya langsung, wow, ini apaan? Betul. Saya tak paham artinya begitu. Akhirnya ini saya begini, saya baca semua, setelah saya baca semua, akhirnya saya ambil intinya. Oh, intinya ada tokoh ini nih. Ngapain tokoh ini? Tokoh ini, begitu, Pak. Iya, akan menemukan kesulitan karena ya kesulitannya di bahasa Melayu klasiknya itu. Pasti akan, kalau dipahami per kata akan kesulitan, akan muncul kata yang sulit untuk asing buat kita. Oke. Ya, jadi bisanya kita ya memahami secara keseluruhan dulu semuanya, kita dapatkan benang merahnya. Oh, ternyata ceritanya seperti ini, baru kita rangkai dengan menggunakan bahasa Menarik kita ini, sendiri. Bapak. Menarik ini. Dan pastinya ingin sekali saya ingin memviralkan lagi budaya-budaya bahasa Indonesia, termasuk juga hikayat ini, supaya hikayat itu lebih menarik dan lebih dikenal oleh anak-anak dibandingkan dengan drama Korea yang saat ini. Betul. Saya miris sekali loh Pak mendengar itu. Jadi ketika anak-anak hikayat nggak tahu Bu, hikayat apa drama Korea anak-anak. Oh iya tahu Bu, itu The King yang terbaru itu Bu. Oh, saya sedih sekali itu. Malah justru kalau anak-anak ditanya hikayat, oh lagunya itu Glenn Fredly, ya. Hikayat cinta itu kenalnya itu mana? Baik, Bapak. Ya, cukup sekian ya. Pembahasan kita kali ini menarik sekali dengan Bapak Aswar ini. Menjadi perbincangan yang unik karena apa? Kita bahasnya tentang hikayat. Membahas hikayat mulai dari apa sih hikayat itu, kemudian kita bandingkan dengan cerpen, dan yang terakhir kita dapat nilai-nilai hikayat itu, dan paling akhir sendiri adalah kita dapat tips bagaimana sih bercerita hikayat atau menceritakan ulang tentang hikayat. Baik, terima kasih Bapak Aswar. Sama-sama, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap sehat dan jangan lupa selalu bahagia. No. Dadah.